Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana sih cara merawat ODGJ yang cenderung untuk mengurung diri atau tidak mau bersosialisasi. Tentu caregiver atau keluarga yang merawat ODGJ bisa jadi dibuat bingung apa yang harus dilakukan untuk membuat ODGJ yang dirawatnya bisa berkegiatan sosial, mau keluar rumah, mau berbicara, bercanda dengan masyarakat di sekitarnya. Ya, tapi kadang-kadang ada juga keluarga yang justru senang dengan kondisi ODGJ-nya yang menyendiri atau hanya di dalam rumah saja. Alasannya ya daripada ngamuk, daripada mengganggu masyarakat. Nah, kalau seperti ini ya keinginan harapan untuk sembuh dan pulih didapatkan oleh anggota keluarganya yang mengalami ODGJ ya sulit ya. Kenapa? Karena tentu apapun gejalanya, apapun perilaku yang ditunjukkan dan itu masalah, ya harus diatasi. Nah, permasalahannya adalah bisa jadi keluarga atau caregiver tidak mengenalinya bahwa apa yang dinamakan dengan menyendiri atau mengurung diri ini mungkin ya bukan masalah yang segera harus diatasi. Nah, tapi kalau sudah mengerti ya bahwa perilaku ODGJ yang cenderung menyendiri atau mengurung diri ini sebenarnya masalah yang berdampak luar biasa, tentu keluarga akan mengatasinya. Nah, oleh karena itu silakan simak video ini supaya keluarga caregiver bisa mempunyai gambaran bagaimana mengatasinya dan kenapa harus diatasi. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah, sebenarnya orang dengan gangguan jiwa mengalami perilaku menarik diri atau istilah kerennya withdrawal ya, atau ada lain autistic mutism. Bagaimana orang tidak tertarik dengan hubungan sosial, dengan berinteraksi, bahkan ada kesulitan di dalam berkomunikasi. Ya, ini sebenarnya kan salah satu gejala yang dimunculkan dari penyakitnya, penyakit gangguan jiwa. Nah, tentu perilaku mengurung diri atau menyendiri ya ini bisa dikenali ya. Satu ya, dia sehari-harinya memang lebih banyak di dalam rumah, di kamar, berdiam diri dibandingkan keluar rumah berkegiatan seperti pada umumnya orang lain. Kemudian kalau ditanya itu jawabannya pendek ya, tidak bisa komunikasi dua arah dengan baik. Kalau nggak ditanya ya diam. Kemudian juga ketika diajak bicara juga tidak bisa mengembangkan pembicaraan ya. Nah, kalau dilihat waktu bicara pun kadang menunduk, kemudian suaranya sangat lemah, bahkan nyaris tidak terdengar. Nah, kalau penampakan sehari-hari ya dia menyendiri, asik sendiri, melamun ya, atau meringkuk di pojok, atau hanya meringkuk di tempat tidur, atau kalau tidur seperti janin ya, kerungkel. Nah, kemudian juga kalaupun dia mau berbicara dan mau keluar rumah, dia nggak tahan lama, nggak tahan 5 menit, segera ingin mengakhiri percakapan atau pertemuan. Ini karena ya dia merasa tidak nyaman bersama dengan orang lain. Nah, ada juga yang memang sebenarnya dia nggak terlalu terganggu banget kemampuan berinteraksi sosial atau sosialisasinya, tapi memang agak kesulitan untuk menjawab pertanyaan dan meminta tolong pada seseorang.
Nah, ketika kita tahu bahwa oh iya, orang dengan gangguan jiwa yang kita rawat ada perilaku isolasi sosial atau menyendiri, tentu keluarga harus juga sedikit banyak memahami kenapa dia bisa terjadi. Memang ada beberapa yang memungkinkan seseorang atau ODGJ ini menjadi menyendiri. Pertama, ya karena ada ancaman harga diri. Apa itu? Ya dia merasa bahwa tidak percaya diri, minder, ya, merasa kalau misalnya ketemu orang nanti akan ditertawakan, kalau bicara dipermalukan, sehingga dia sangat malu banget, ya, tidak berani untuk memulai pembicaraan dan bicara dengan orang lain. Kemudian bisa jadi karena memang ini pengaruh dari gejala yang lain, misalnya karena halusinasinya, ya. Mungkin saja dia menjadi nggak fokus, nggak konsen, sulit memahami informasi, bahkan mudah lupa. Kenapa? Ya karena terganggu oleh halusinasinya. Tapi keluarga atau ODGJ nggak usah khawatir, tentu ada tanda lain. Mungkin dia asik sendiri, bicara sendiri, tertawa sendiri, ya. Nah, kalau memang itu juga dijumpai, bisa jadi mengurung diri dan berdiam dirinya itu karena juga pengaruh dari halusinasi. Atau justru karena ada pikiran yang salah tentang orang lain, menganggap orang lain itu ancaman. Ya, dia nggak nyaman ketika ketemu orang, menganggap orang lain itu jahat, tidak suka dengannya, atau selalu membicarakan kejelekannya. Ini juga bisa membuat seseorang ODGJ ini menjadi tidak mau bergaul atau tidak mau berbicara dengan orang lain. Bahkan ada beberapa ODGJ yang berpikir bercerita, berbincang-bincang, ngobrol sama orang lain tuh nggak penting, nggak ada gunanya. Nah, untuk yang ini ya biasanya dia tidak seutuhnya terganggu. Dia mau ngomong, mau cerita, tapi memilih orang-orang tertentu saja. Nah, tentu ketika kita melihat itu, oh ya bisa jadi ODGJ yang kita rawat mengalami tanda-tanda yang memang mempengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Masih ada lagi, bisa jadi ya ODGJ ini memang juga mengalami gejala negatif. Nah, di dalam istilah kedokteran ada yang namanya autistik, ada yang namanya avolition. Avolition itu kehilangan kehendak, kehilangan kemauan, kehilangan inisiatif. Jadi dia nggak tertarik dengan pergaulan, dengan percakapan, dengan sosialisasi. Ya, ditambah lagi memang dia hidup di alam khayalnya sendiri, alam tidak realistisnya dia. Jadi tidak berinteraksi dengan orang lain. Dia hanya berinteraksi dengan alamnya sendiri. Nah, ini yang akhirnya membuat ODGJ ini bisa jadi menyendiri. Nah, tentu kita harus tahu bahwa kalau seandainya ini tidak diatasi, apa dampaknya? Ini yang harus memberikan gambaran bagi keluarga atau caregiver untuk segera menangani. Kalau tidak, ya resikonya bisa membahayakan diri orang lain dan lingkungan. Memang awal-awal ODGJ ini diam saja, menyendiri, melamun ya di kamar. Tapi bisa jadi kemudian dia mengalami halusinasi. Karena ingat masa lalunya, kebetulan masa lalunya tidak menyenangkan, sehingga akhirnya marah-marah, ngamuk, menyerang, membabi buta, ya, atau mungkin muncul pikiran curiga, ya. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh keluarga? Pertama tentu harus mengenali bahwa oh ya ada perilaku isolasi sosial atau menyendiri di ODGJ yang dia rawat. Setelah mengenali tentu juga tahu kira-kira apa yang memungkinkan ODGJ-nya berperilaku seperti itu. Ini tentu penting untuk menetapkan apa yang perlu dilakukan. Nah, kalau memang ODGJ-nya itu karena minder, nggak percaya diri, ya tentu harus didampingi pelan-pelan, dilatih untuk keluar rumah, ya, untuk dilatih berkenalan dengan orang lain, dengan saudara, ya. Nah, kemudian
ketika dia merasa bahwa di luar sana banyak yang dikenal, banyak yang baik sama dia akan tertarik sama tetangganya atau temennya ya. Nah, kemudian ketika dia sudah kenal dengan banyak orang, dia juga akan berpikir bahwa ternyata di luar sana tidak seperti yang dia bayangkan. Nah, keluarga harus memastikan bahwa oh ya, ODGJ ini bisa jadi takut ditertawakan. Ternyata di luar sana nggak ada. Setelah keluar baik-baik saja, tidak seperti yang dibayangkan. Kemudian keluarga harus juga bisa merawat, bisa melatih berbicara, minimal topik-topik sehari-hari ya, sambil nonton TV, mungkin sambil santai-santai di teras, diajak bicara tentang apa yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau memang perlu dicontohi dulu dan suruh mengulang. Kalau istilah di dalam keperawatannya namanya bicara satu topik. Nah, kemudian keluarga bisa menyelenggarakan aktivitas kelompok kecil, makan bersama, berbincang-bincang saat nonton TV dengan 3 atau 4 orang keluarga terdekat. Ini untuk melatih rasa nyaman pasien atau ODGJ ini dengan lingkungannya. Mungkin di dapur ada 3 orang, kemudian saling berbicara tentang masakan, cara masak, dan sebagainya. Ini akan membantu selain menggali ide dan gagasan dari ODGJ ini, sehingga banyak hal yang dia akan recalling, ingat lagi, juga akan bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri untuk berbicara tanpa takut untuk ditertawakan, termasuk melatih rasa nyaman. Nah, tentu berikutnya keluarga harus mulai mengajarkan bagaimana dia bisa minta tolong atau menjawab pertanyaan. Nah, ini sebenarnya sederhana. Bisa saja keluarga keluar rumah, kemudian ada warung tidak? Oh, ada di sekitar rumahnya, tidak terlalu jauh. Kemudian meminta tolong ODGJ-nya ini untuk membelikan sesuatu. Ya, pertama langkahnya ya keluarga harus mengajak ODGJ keluar, kemudian diminta untuk melihat bagaimana cara membeli, bagaimana cara menawar, bagaimana cara menanyakan harga barang yang diinginkan. Setelah paham, mungkin perlu dicoba, tapi masih didampingi, sehingga ODGJ ini merasa yakin yang dilakukan itu benar tanpa takut untuk ditertawakan. Tentu ini akan sangat membantu kemampuan ODGJ di dalam bersosialisasi. Semakin sering ODGJ ini keluar ruangan, keluar rumah, otomatis akan ketemu banyak orang, suasana baru, sehingga tidak akan mengingat kejadian-kejadian atau pengalaman masa lalunya. Nah, secara otomatis juga akan bisa mencegah terjadinya halusinasi. Nah, bagaimana dengan obat? Tentu walaupun ODGJ itu menyendiri ya, mengurung diri, tidak ngamuk, tidak ada halusinasi, ya tetap saja harus butuh obat. Kenapa? Karena obat yang diminum ODGJ ini selain mengatasi gejala positif seperti halusinasi ya, marah-marah atau pikiran yang salah tentang dirinya dan orang lain, juga bisa mengatasi bagaimana gejala-gejala negatif atau yang harusnya ada tapi hilang karena penyakitnya itu bisa kembali, sehingga ODGJ ini bisa percaya diri, bisa muncul semangat, muncul inisiatif untuk ngobrol, untuk nanya, untuk kegiatan ya. Nah, banyak obat-obat yang bisa digunakan untuk membantu ODGJ meningkatkan kemampuan sosialnya atau keberanian untuk berbicara tanpa rasa curiga, tanpa rasa cemas, tanpa rasa takut. Ya tentu perlu berkomunikasi, konsultasi dengan psikiater. Nah, makanya sebaiknya datang ke psikiater bukan pada saat pasien ngamuk, itu memang sudah harus. Tapi pada saat pasien ini mungkin sudah mulai enggan bergaul, enggan berkegiatan, itu tetap dikontrolkan atau dipastikan tetap minum obat. Nah, dengan pengawasan dokter atau psikiater. Nah, itu kalau terjadi ya tentu pasien ini, ODGJ ini akan
mencapai hasil pengobatan yang baik, bahkan bisa memulai recovery atau pemulihan. Itu kira-kira yang bisa Bang D sampaikan. Semoga manfaat dan saksikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.